sama-sama satu rumah, satu atap. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita lagi syuting ya, jangan berisik. Kayak gitu sih. Indahnya pemandangan, Tidur aja. banyak lonte-lonte. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Menjaga ya. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Ya, kok nyanyi lagu itu? Seperti yang ku rasakan ini. Salah lirik cuy. Tapi memang yes ya. Zaman sekarang ini gimana ya? Orang tua ini harus tahu bebet bobotnya. Ya, betul. Ya kan? Itulah namanya tadi bahasa kiasan dari dulu. Bibit, bebet, bobot. Iya. Sampai misalkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zen Channel 24. Ini trip kedua guys. Gak ada kiriman cuma satu toko aja. Minggu terakhir sama Seldi Sadboy. Terus pakai lagu kan? Nggak pakai lagu. Jangan pakai lagu lah. Jadi apa cerita kita nih? Kalau pakai lagu nanti kena copyright cuy. Jadi apa cerita kita nih? Udah lama nggak nge-lag, sekali nge-lag cuma berapa hari doang. Gara-gara lama kali pulang kampung kan. Nah pulang kampung 10 hari kok. 10 hari dikasih waktu itu udah nggak ada batasnya, udah cukup kali itu dah. Lebih kan 2 hari. Apa cerita kita nih? Cerita kita. Oh, kali ya. Waduh, macet pula nih. Biasa. Bundaran Songket pasti kalau siap hujan macet. Apalagi dari weekend. Weekend ya? Enak. Nggak jalan loh? Udah kemarin. Udah. 14 ya? Hah? 14 mangga. Jadi aku bareng sama Seldi nih minggu ini. Dan ini Seldi hari terakhir naikin aku ini. Minggu depan nih udah. Iya. Karena kan hari Rabu baru sampai Pekanbaru aku. Berat. Apa yang berat? Perjalanan hidup apa perjalanan cinta? Perjalanan hidup, perjalanan cinta, berat dua-duanya. Ngapain berat? Orang tinggal dijalani aja kok. Jadi apa cerita di Pekanbaru kemarin nggak pulang kampung masalah? Nggak ada lah. Menyepi. Menyendiri, hampa lah pokoknya tahun ini. Gila. Berarti kau nggak pulang kampung aman lah ya uang tuh ya? Nggak juga. Ada keperluan juga. Keperluan apa? Yang mau dibeli. Uang aman. THR nggak keluar juga kan untuk jajan-jajan, masih anak-anak. Tapi memang loh lebaran nih anjir, pengeluaran los berangkat lagi kere lagi ya Wak. Jadi besok mulai masaknya ya. Minggu kita belanja aja. Mau teman ini? Hah? Mau ke sana? Enggak lah. Aku pun enggak. Oh enggak? Enggak. Ngapain pula enggak? Males aku. Nah,
kasih THR namanya. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Menjaga ya. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Ya, kok nyanyi lagu itu? Seperti yang ku rasakan ini. Salah lirik cuy. Tapi memang sakit sih Sel, kalau orang tua itu ikut campur sih. Wih. Tapi kabarnya nggak direstui kan? Tahu lah masalah itu. Kita pancing guys, kita pancing Seldi. Terjalin aja dengan sendiri nanti. Nanti lama-lama dia cerita itu. Kan semua itu dijalani aja. Seperti air yang mengalir. Mulai cerita dia kan. Dia namanya juga orang baru. Masuk ke dalam kehidupan seseorang. Dia kalau galau nggak tahan sendiri dia guys, ngajak-ngajak orang dia biar ada tempat bercerita, karena tempat untuk bercerita itu nggak ada. Kayak malam Jumat kemarin lah ya kan, di mes awal kan. Aku kira ngapalah dia malam-malam jam 12 itu, ketakutan ku kira ya kan. Awal udah mau tidur, digedor-gedor. Malam Jumat pula ada? Malam Jumat. Aku mikirnya kau ketakutan. Aku ada ini juga, rasa-rasa ngeri juga pas mati lampu tuh. Matian lampu. Sekali kau gedor, denger aku. Cuma aku diam aja. Aku kira kau cuma iseng aja ya kan. Kedua, kok makin menjadi-jadi nih gedornya nih. Anjing memangnya. Kubuka pintu tuh kan. Ku tanya, ngapa kau? Muka dia sok serius. Aku kira ketakutan. Rupanya galau dia guys. Galau. Cerita lah akhirnya ya kan. Itulah. Dimarahi bapaknya dia, bapak ceweknya. Kena marah dia. Apa katanya Sel? Udah, nggak usah dibilang lah. Nggak apa-apa. Ya, apa aja kita nanti. Kalau nggak, nanti aku potong aja lah. Ayah nanti marah sih, ada. Saja bilang sih. Ya intinya itulah, dia kalau galau itu nggak mau dia sendirian. Dia butuh kali kawan untuk bercerita dia. Tapi ceritanya itu ya tentang ya kisah percintaan dia. Memang rumit kali percintaan dia tuh. Nah, bisa nggak dibuat rumit jadi rumit, masalah suku pula. Ya itulah. Kalau orang tua udah ikut campur kayak gitu kan udah susah itu. Kan nggak mungkin aku terlahir kembali sebagai orang Pulau Jawa di sana. Kan nggak semuanya juga orang Jawa itu yang suka mukul tahu apa banyak hal. Jalanin mau sampai kapan dijalanin? Tahu sampai kapan. Jadi sekarang tugasmu itu gak hanya mencintai anaknya aja. Sebenarnya di mana-mana tuh yang diambil hatinya itu orang tuanya aja langsung. Iya. Ya, tapi kan rata-rata kan anaknya dulu hatinya diambil. Nggak mungkin orang tuanya dulu. Ya, iya, kenalan tuh anaknya dulu. Udah terambil hatinya kan. Orang tuanya. Pokoknya menjalani aja lah. Takdir, maut, jodoh, itu semua sudah diatur. Jadi kalau misalnya yang kita usahakan, kita upayakan juga enggak sama kita, ya kita harus menyiapkan sebuah ruang ikhlas dalam diri ini, hati ini. Meskipun kenyataannya ya pahit lah. Yang aku takutkan
satu aja. Apa? Kalau kita tuh nikah nggak sama orang yang kita cintai itu kayaknya hambar lah. Lewat layar, Pak. Nah, sekarang ku tanya, dia cinta nggak samamu itu? Tahu lah ya masalah hatinya dia itu gimana 100% atau enggaknya sama aku itu hanya dia yang tahu. Kamu pakai kacamata ganteng nggak Kalau sih? misalnya ditanyain ya Keren kali, Pak. suka lah gitu aja. Suka. Kalau misalnya 100% atau enggaknya cuma dia yang tahu si hatinya. Kalau enggak kawin lari. Ya di sini aku tuh banyak hal yang aku perjuangin. Ya, Apa? ya banyak hal lah tentang perasaan dia ke aku, perasaan apa ya? Gimana ya, feedback orang tuanya lah. Saya aku udah kayak gini sejauh inilah untuk nantinya ke depan sama dia. Gimana feedback ke orang tuanya ke aku gimana? Sekarang gini, aku tanya, kau menjalin hubungan sama dia udah berapa bulan? Maksudnya deket gitu aja lah. Kalau dari awal dari bulan 11 Bulan 11. sekarang udah berapa bulan? Bulan 11 ke bulan 2 aja Yang terhitung deket banget gitulah. Udah berapa bulan? Mendekati bulan puasa kemarin. Ya, kau kan udah bisa lah ngambil hati dia kan, maksudnya udah meyakinkan hati dia. Nah, sekarang kau temui aja orang tuanya itu, berani nggak jauh? Aku sih berani aja, selalu berani. Cuma kan dia selalu menghalangi kayak nanti dulu. Mungkin ya karena dia yang lebih tahu karakteristik keluarga besarnya gimana dengan penilaian orang baru yang datang ke kehidupan dia. Ya aku tuh menurut aja lah, karena udah beberapa kali hal ini udah dibahas terus, daripada nantinya jadi ribut gara-gara masalah ayo lah kenalan memaksakan diri. Ya udahlah ikutin aja seperti yang dia yang tahu lah, lebih dia yang tahu. Jika nanti memang udah pas waktunya, momennya udah datang, ya udah datang Gitu ya. tapi kalau misalnya memang sampai saat ini momennya juga belum pas ya udah. Dan aku juga udah pernah bilang kayak kemarin nggak mungkin dalam 1 tahun tuh backstreet terus di kucing-kucingan terus, mau sampai kapan? Ya sampai kau bosan lah. Itu bukan masalah kebosan, cuma kan masalah kepastian ke depannya gimana. Aku juga nggak ngeburu-buru diriku untuk harus nikah tahun ini, tahun depannya lagi, enggak gitu. Yang selalu ngeburuin itu kan ya dari keluarga aku juga, dan nenekku, dari kakakku. Cuma mereka maunya itu gini, kayak aku tuh ada temennya gitu. Kalau nikah itu bukan ajang perlombaan lah. Iya lah, benar. Jangan dengarkan orang-orang lain lah. Aku nggak mendengar orang lain, cuma kan mereka ada benernya juga, khawatir gitu kan. Masa udah sampai mau umur 30 ini kan bentar lagi tuh 30 tahun. Kok sendiri terus? Nggak Yang ada terpenting yang itu nemenin. gini, siapkan dulu semuanya, baik dari finansial, mental, itu terutama mental sih. Yes. Kalau finansial mungkin bisa aja dari segala arah bisa disiapkan gitu. Mungkin ya banyak hal. Tapi kalau untuk mental memang Kayak orang-orang di kampung, kapan nikah ya kan? Nah, aku jawab besok gitu aja. Nanti kalau udah nikah tinggal tanya lagi, kapan punya anak, macam dia kali, macam mau ngasih makan anakku aja ya kan. Iya, itulah orang-orang yang sekarang yang jadi pertanyaan terus.
tanya kapan mati. Kayak lebaran kemarin Nikah, terus ditanya. silaturahmi itu aja yang ditanya. Saat ini yang bisa kulakukan ya cuma ya berusaha daripada yang sebelumnya gitu. Ketika menikah pun pengennya lebih dan lebih baik lagi. Ya, Siapapun itu orang tua. ya, ya. Tapi ya itulah ruang ikhlas harus kita siapkan sebegitu luasnya dalam Ruang diri ikhlas. ini ya. Tapi kau udah mempersiapkan Ya. ruang ikhlas itu? Udah aku udah siapkan. Misalkan dia dapat jodoh yang lain gitu kan, Ya aku udah persiapkan yang lah. udah mapan gitu, udah Karena- siap. Karena aku mikir juga aku nggak boleh egois. Walaupun dengan ya atas dasar ikhlas, tapi di bawah dasarnya itu menyakitkan. Gimana? Nangis Aku kau dulu nangis darah kau serius. dulu pasti aku selalu mikirin egoku sendiri, aku harus ini. Tapi kalau misalnya sampai pada kenyataannya dihadapkan seperti ini, oh begini ternyata kehidupan yang sesungguhnya. Memang sangat sakit ketika kita harus dibandingkan sama orang yang jauh lebih baik kepada kita, itu dari mungkin background keluarga, finansial dia, pekerjaan dan segala macam ya. Kalau kayak gitu dibandinginnya ya udah memang ada kalah telak gitu. Tapi kan nggak mungkin juga kita harus terlahir kembali, harus mengulang cerita hidup kita dulu. Jadi kalau bisa aku jadi begini. Kalaupun kayak gitu bisa, ya aku pun juga pengen hidupku ini lebih jauh lebih baik pada ini saat ini. Tapi memang yes ya, zaman sekarang ini gimana ya, orang tua ini harus tahu bebet bobotnya loh. Ya betul, Ya kan? itulah namanya tadi bahasa Sampai- kiasan dari dulu, bibit bobot. Ya, sampai misalkan nih, ya contohnya kau lah, jangan jauh-jauh, kenal sama orang kan, kenal Ya. sama cewek, Bisa, pasti yang ditanya background keluarganya dulu, betul. gimana. Anaknya. Aku pun orang merasakan tuanya. itu. Ya aku ya ngomong aja, misalkan kalau aku ditanya kan, ya aku ngomong aku terakhir dari keluarga yang broken home ini. Ya, Tapi ya aku nggak bakal kayak orang tuaku lah. Iya. Gitu. Pasti kita punya punya pendirian. betul, Punya punya pendirian. Pendirian tetap lah. Kalau bisa Ya bapak aku Satu nikah aja. berkali-kali, ya aku tanamkan sama adik aku bilangkan pokoknya dan kita ikuti. jangan sampai ikuti jejak orang tua kita, Ya, betul. mau yang perempuan mau yang laki. Kalau bisa kita yang memutus rantai itu. Hmm. Ya. Harus diputus rantai kayak gitu. Aku pun bilang juga sama si Nisa itu, ya intinya aku pengen nikah sama kamu itu satu untuk seumur hidup lah, dan apabila misalkan kalau ada masalah atau apa jangan sampai berpisah lah, terkecuali kalau memang kayak aku bikin ulah, bikin api ya kan, nah itu udah Boleh lah, silahkan lah gitu. ya hak kamu lah. Gimana? Ya sebaliknya juga lah gitu kan. Hmm, Itu kan istilahnya permasalahan yang sangat udah fatal sudah fatal lah ya. Kalau masalah ekonomi kan bisa diperbaiki, ya kan? Bisa, Betul nggak aku ngomong? ya. Nah, iyalah. Itu dia sih. Iya dicari bebet bobotnya itu. Kalau dilihat dari kayak gitunya, ketika aku dibandingin, misalnya dibandingin gitu, udah samain aja nih. Jangan suatu hari nanti ketika memilih, udah oke sama ini, sama aku misalnya, ada suatu penyesalan dari dia. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai mikir, aku menyesal ya gue milihmu kayak gini dulu, nggak ngikutin kata orang tua aku gini. Jangan sampai kayak gitu. Itu harus dipikir matang-matang, bener-bener matang-matang. Karena kita melangkah ke arah yang lebih serius lagi gitu. Terus jangan sampai ada omongan dari pihak keluarga dari dia lah mungkin ya. Iya, Itulah dulu nggak mau sama ini, mau ini gini dibandingin tuh kayak gitu ya. sakit juga sih. Karena kalau dibandingin gimana ya?
sakit, iya, apalagi kalau kita nggak dengar tuh, ya kan nggak dengar, tiba-tiba dengar dari orang lain gitu. ada angin lewat ini kan. Waduh, Jadi sakit. seakan-akan kayak aku minder gitu. Iyalah, pasti. Udah semaksimal ini aku ngebuat dia tuh lebih baik sama aku, kayak mana aku bisa memperlakukan dia baik lagi, lebih baik lagi, seupaya semaksimal aku lah gitu, udah semaksimal mungkin lah itu, aku buat dia bahagia dari finansial, mungkin dari apa yang dia mau, dia pengen, ya aku usahakan, aku upayakan. Ya, kalau misalnya memang masih juga ada perbandingannya, ya lebih baik dari sekarang ini aja gitu. Iyalah. Dibilang daripada ketika kita udah harus sama-sama satu rumah, satu atap, oh kayak gini enggak. Kita lagi syuting ya, jangan berisik. Kayak gitu aja. Tidur aja Bajal ya. Tunggu. Kita apa dulu? Skip dulu. Mana nih?